Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ferry Aristia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan presentasi seperti biasanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Diah Retno Handayani, Khofifah, dan saya sendiri, Pinkin Pindalista, ingin mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Selanjutnya, materi kali ini akan dibagi menjadi 5 submateri. Yang pertama, ilmu dalam perspektif historis. Yang kedua, aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Keempat, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang kelima, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu dalam perspektif historis dibagi menjadi 5 zaman, yaitu zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman abad tengah, abad modern, dan abad kontemporer. Penjelasannya, zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu, yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan yang pertama, how know dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap respective mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sinestesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Dan yang terakhir, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. 2. Zaman Yunani kuno dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Lahirlah ilmu pengetahuan yang kedudukannya identik dengan filsafat yang memiliki corak mitologis. Alam dengan berbagai aturannya diterangkan secara teogonik, yaitu ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Filsafat telah mencapai puncak perkembangan seperti yang ditunjukkan oleh trio filsuf besar, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiga, abad tengah dimulai pada tahun ke-5 Masehi. Pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praksis, bahkan mistis. Hal tersebut bersamaan dengan budarnya kekuasaan Romawi yang mengisyaratkan akan datangnya tahapan baru, yaitu filsafat yang harus mengabdi kepada agama, atau disebut Ancilla Theologia. Filsuf besar yang berpengaruh untuk saat itu yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas. Dari pemikiran mereka yang memberi ciri khas pada filsafat abad tengah. Yang keempat, abad modern. Abad ke-18 sampai 19 Masehi dengan dipelopori oleh 2 gerakan, yaitu yang pertama, gerakan Renaissance. Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin, renascere, yang berarti kelahiran kembali. Yang dimaksud sebagai kelahiran kembali adalah kembalinya pengaruh seni dan budaya Yunani dan Romawi kuno dalam menenggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial masyarakat di abad ke-15. Yang kedua, Aufklärung, masa mendapat pencerahan atau mendapatkan penerangan dari masa kegelapan dengan mulai optimis untuk maju dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad ke-18. Yang terakhir, abad kontemporer.
abad ke-20 sampai dengan sekarang. Berkat teori relativitas Einstein yang telah merombak filsafat Newton, semula sudah mapan. Di samping teori kuantumnya yang telah mengubah persepsi dunia ilmu tentang sifat-sifat dasar dan perilaku materi sedemikian rupa, sehingga para pakar dapat melanjutkan penelitiannya dan berhasil mengembangkan ilmu-ilmu dasar seperti astronomi, fisika, kimia, biologi molekuler. Hasilnya seperti yang dapat dinikmati oleh manusia sekarang ini. Oleh Sutarjo 1982. Aspek penting dalam ilmu pengetahuan. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujud atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, berarti sebagai masyarakat mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang teratur dan terarah. Sebagai proses, artinya sebagai aktivitas untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, dan sebagainya. Sebagai produk, menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok elit tertentu, teori, ajaran, paradigma sebagai temuan lain yang disebarluaskan melalui karya-karya publikasi yang kemudian diwariskan kepada masyarakat dunia. Aspek struktural terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui atau diinstan. Kedua, objek sasaran ini terus-menerus dipertanyakan dengan suatu cara metode tertentu tanpa mengenal titik henti menerus mempertanyakannya. Ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa instan itu terus-menerus dipertanyakan. Keempat, jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem atau Coento Wibisono 1985. Kemudian, pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Yang pertama, pilar ontologi. Yang kedua, pilar epistemologi. Yang ketiga, pilar aksiologi. Yang pertama, pilar ontologi selalu menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Aspek kuantitas, apakah yang ada itu tunggal, dua atau plural, atau monisme, dualisme atau pluralisme. Aspek kualitas atau mutu sifat, bagaimana batasan sifat mutu dari sifat mutu dari sesuatu atau mekanisme, teleologisme, funktalisme, dan organisme. Pengalaman ontologi dapat memberikan landasan bagi penyusun asumsi, dasar-dasar teoritisme, dan bantuan terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner, membantu penekanan masalah, kenyataan, batasan-batasan ilmu, dan kemungkinan kombinasi antar ilmu. Misalnya, masalah krisis moneter tidak dapat hanya ditangani oleh ilmu ekonomi saja. Ontologi mengajarkan bahwa ada kenyataan lain yang tidak mampu dijangkau oleh ilmu ekonomi, maka perlu bantuan ilmu lain seperti politik dan sosiologi. Yang kedua, pilar epistemologi selalu menyangkut problematika tertentu, sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Pengalaman epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita, yaitu sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu, memberikan kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu, mengembangkan keterampilan proses, serta mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Yang ketiga, pilar aksiologi selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai atau etis moral religius dalam setiap pertemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan.
Irianto, Edi Suseno, 2009. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan merantai pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional bahwa ia lebih ditekankan ke ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan negara persatuan dengan memperkuat budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik, serta terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang telah partisipatif dan non-diskriminatif. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Jadi kesimpulannya, sejarah pengembangan ilmu pengetahuan dibagi menjadi zaman pra-Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Semakin berkembangnya zaman, filsafat ilmu pengetahuan memiliki perubahan. Pada hakikatnya, pemahaman tentang sejarah kelahiran dan pengembangan ilmu pengetahuan memiliki dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural, serta tiga pilar, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mengacu pada kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.